Assalamualaikum. 11.10 betul? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk yang beragama lain. Bagaimana anak-anak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Good job, tepuk tangan untuk kelas 11.10. Seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan awal hingga akhir kita senantiasa mendapat bimbingannya dan mendapatkan ilmu yang berkah dunia wal akhirat. Minta tolong salah satu mewakili atau memimpin untuk berdoa. Silahkan. Di tempat duduk siap, gerak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Afina. Oh, lagi capek. Capek kenapa? Semoga nanti setelah pembelajaran lebih semangat ya. Alan. Kok nggak baik-baik saja? Angel. Alhamdulillah. Beatrice. Oh, mengantuk. Oke, nanti Ibu carikan obatnya ya. Biansa. Mengantuk. Brian. Oke. Es breaking kita hari ini dikasih nama es konsentrasi. Ya, nanti ikuti perintah Bu Pipin ya. Ya. Sentuh bau temannya. Nah, enak kan? 1, 2, 3, mepet nggak apa-apa. 4, 5. Oke, turunkan tangannya, hadapnya balik kanan. Ganti pijat teman sebelahnya. Kita nanti sebelum ke memantik kita nanti bahas materi apa, Cah? Hari ini pengangguran. Kalau materi kemarin tentang apa? Upah. Kira-kira ada nggak kaitannya antara materi upah dengan pengangguran? Kalau orang nganggur dapat upah enggak? Nah, berarti bagaimana? Supaya dapat upah bagaimana? Harus bekerja atau tidak boleh menganggur. Jadi kira-kira bagaimana? Ada enggak keterkaitan atau hubungan antara materi upah dengan pengangguran? Ya, ada kesinambungan dan ada hubungan atau apa bagaimana? Saling memberikan manfaat, saling ketergantungan. Ya. Terus selanjutnya kira-kira apa ya manfaatnya kita mempelajari materi pengangguran? Biar apa? Menghindari pengangguran saat dewasa nanti. Ya. Kalau menurut saya itu bisa mengurangi pengangguran jika kita menjadi pemimpin suatu saat nanti. Bisa. Terus? Kalau untuk manfaat untuk diri sendiri itu biar kalau sudah dewasa tidak menganggur. Oh ya. Mas ya kita kasih reward dulu. Ada hadiah spesial buat you. Ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan dengan materi manfaatnya materi pengangguran? Dapat mengerti pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita agar nantinya kita dapat Mbak Angel, jadi manfaatnya mempelajari materi ini yang pertama terutama bagi siswa supaya kalian mengetahui yang pertama bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia, bahwa di Indonesia ini setiap tahun jumlah pengangguran semakin bertambah, apalagi dengan bertambahnya jumlah lulusan baik lulusan SMK maupun lulusan perguruan tinggi. Yang kedua tidak seimbangnya jumlah lulusan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pastikan minta tolong semua bangkunya sudah rapi, sudah ya. Ya.
Buku-bukunya yang dibacakan yang di buku di atas meja cuma itu buku penunjang saja. Ya. Terus nggak jangan pakai topi ya. Jilbabnya, rambutnya sudah rapi semua ya. Nah, kemudian untuk penggunaan HP bagaimana? Kesepakatan hari ini dikumpulkan atau tidak? Tidak. Kalau nggak dikumpulkan, konsekuensinya nanti pas KBM harus digunakan sesuai dengan top fungsinya ya. Nah, tidak boleh untuk mainan yang selain mata pelajaran. Kalau ketahuan nanti ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Poin atau surat apa? Disita. Is oke ya. Sekarang Ibu mau ajukan pertanyaan pemantik tetapi dengan berupa quiz virtual. Oke, kita simak bersama-sama. Minta tolong soalnya dibacakan yang keras ya. Para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Jawabannya pengangguran siklikal. Pekerja yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Kita hari ini menggunakan metode pembelajaran yang namanya role playing ya. Dengan sintaknya yang pertama tentang kegiatan orientasi pada masalah, yang kedua persiapan atau pemanasan, ketiga memilih pemain atau pemeran utama, keempat mendekorasi panggung, ruang kelas atau menyiapkan keperluan yang diperlukan, aksesoris. Sebelum video materi, tadi kan kalian banyak yang galau, mengantuk. Bagaimana kalau kita tonton video motivasi dulu? Oke? Siapa yang bisa menanggapi tentang isi video tadi? Apa isinya? Intinya itu sukses itu harus diperjuangkan, tidak boleh malas. Udah. Saya ulang ya. Sukses harus diperjuangkan. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh malas. Ya. Bagaimana untuk kalian? Sudah bertambah motivasinya? Alhamdulillah sudah. Yang galau sudah sembuh? Kita simak selanjutnya video materi tentang pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang masalah pengangguran. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan mempelajari tentang definisi pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan solusi mengatasi pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak dapat bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang menunggu dalam proses membangun sebuah bisnis. Intinya, mereka yang belum bisa diterima oleh lapangan pekerjaan atau sedang berproses
membangun bisnis, atau sedang mencari pekerjaan. Tugasnya nanti untuk kelompok 1 itu memainkan drama atau sosiodrama tentang pengangguran musiman, buruh tani yang sedang menganggur karena belum tiba musim panen. Kemudian solusi apa yang harus dilakukan oleh buruh tani tersebut. Tugas untuk kelompok 2 itu tentang pengangguran friksional, siswa SMK yang baru saja lulus sekolah dan tidak melanjutkan ke perkuliahan sedang menunggu lowongan pekerjaan dari BKK. Sekarang silahkan membentuk kelompok. Ya, security. Udah siap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan sebuah drama yang berjudulkan Pengangguran Teknologi. Untuk tokoh-tokohnya, pertama security diperankan oleh Farhan. Selanjutnya ada istri security diperankan oleh saya sendiri. Dan CEO mall diperankan oleh Angela Sekar. Selanjutnya digital marketing itu akan diperankan oleh Kenzi. Dan pengunjung mall akan diperankan oleh Narendra dan Diandra. Baik, selamat menikmati drama dari kami. Drama ini menceritakan tentang seorang security di sebuah mall yang terkena dampak akibat adanya perkembangan teknologi dan penerapan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia. Penerapan inovasi yang dapat menggantikan peran manusia ini membuatnya terpaksa harus berhenti dari pekerjaan utamanya dan menjadikan pengangguran sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk sementara waktu. Mall sebesar dan seramai ini masih memakai tenaga manusia, padahal kan sekarang zamannya teknologi modern dan juga bisa menunjang pengunjung mall juga. Ya, mungkin mereka punya alasan tersendiri kenapa nggak pakai teknologi modern. Betul juga ya. Ya udahlah, yuk. Setelah selesai berkegiatan, di mall tersebut mereka berdua berencana segera pulang. Tetapi setelah mereka sampai di parkiran dan ingin memberikan karcis kepada security tadi, ternyata mereka sedang makan siang dan yang mengakibatkan ia harus menunggu agar bisa keluar dari parkiran mall tersebut. Setelah sampai di rumah, salah satu dari mereka membuka akun media sosial mall tersebut dan ternyata sedang ada Q&A mengenai fasilitas kurang nyaman apa yang ada di mall tersebut. Merasa ada kesempatan, mereka segera mengisi Q&A tersebut. Dari hasil Q&A tersebut, ternyata masih banyak fasilitas yang kurang nyaman bagi penggunanya. Melihat hal ini, digital marketing segera membicarakan kepada CEO mall. Bisa, silahkan masuk. Silahkan duduk. Jadi begini,
Dari hasil Q&A yang kita lakukan kemarin, banyak sekali respons dari pengunjung mal yang mengatakan bahwa kita adalah mal terbesar dan teramai di kota ini. Akan tetapi, penggunaan teknologi modern yang kita gunakan masih sangat terbatas. Banyak yang mengatakan bahwa penggunaan tenaga manusia untuk security di parkiran itu terkadang kurang memudahkan pengunjung mal, sehingga mereka memberikan saran untuk mengganti security dengan teknologi modern. Sebenarnya saya sudah mendapatkan tawaran untuk mengganti pekerja kita menggunakan mesin teknologi yang lebih modern dan berinovasi. Namun saya juga memikirkan dampak yang terjadi, karena dengan begitu akan mengurangi para pekerja kita. Salah satunya yaitu Pak Security kita, yaitu Pak Anang. Nah, karena saya memikirkan dampak buruk tersebut, saya masih mempertimbangkan kembali apakah kita dapat menggunakan teknologi modern tersebut. Iya, memang betul. Dengan penerapan inovasi tersebut, pasti ada salah satu pihak yang akan terkena dampaknya. Tetapi Pak Anang itu kan sebelum bekerja menjadi security di mall, dia bekerja di perkebunan. Maka dari itu dia memiliki potensi yang besar untuk mengelola perkebunan. Bagaimana kalau Ibu memberikan dukungan dan sedikit uang pemutusan kerja untuk Pak Anang untuk mengembangkan potensi yang ia miliki, dan sebentar lagi kan ada pelatihan tenaga kerja lagi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perkebunan, maka hal ini cocok untuk membantu Pak Anang dalam mengembangkan potensinya. Baik, ide yang sangat bagus. Kedepannya akan saya pertimbangkan lebih lanjut ya. Silahkan kamu kembali lagi melanjutkan pekerjaanmu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Setelah beberapa kali mempertimbangkan penggunaan teknologi modern di mal tersebut, akhirnya CEO tersebut sepakat untuk menggantikan Pak Anang dengan teknologi modern yang ada. Pak Anang, nanti setelah bekerja silahkan ke ruangan saya ya. Baik Bu. Saya tunggu. Siap. Setelah jam kerja selesai, Baik, silahkan duduk Pak Anang. Mohon maaf ya Pak Anang, saya telah mengganggu waktu bekerjanya Pak Anang dan menyita sedikit waktunya Pak Anang juga. Jadi di sini saya mendapatkan laporan dari Pak Digital Marketing kita bahwa kemarin itu kan kami membuka Q&A dan ternyata banyak pengunjung yang kurang nyaman terhadap fasilitas kita, terutama di bagian parkir. Mereka menganggap bahwa sekarang ini sudah modern, tetapi mengapa kita masih menggunakan Pak Anang sebagai security. Nah, maka dari itu kita ingin mengganti posisi Pak Anang dengan mesin modern sebagai alat tiket karcis masuk untuk pengunjung mal. Tapi bagaimana Bu, saya untuk menghidupi keluarga saya? Saya tahu sebelum Pak Anang menjadi security di mall ini, Pak Anang pernah bekerja di perkebunan kan? Tapi itu dulu Bu, untuk kedepannya saya akan menganggur. Ini bagaimana? Nah, saya tahu Pak Anang. Memang saya juga sebelumnya sudah mempertimbangkan itu. Tetapi dengan berat hati saya harus mengatakan ini. Saya punya solusi yang bagus untuk Pak Anang ke depannya. Jadi setelah ini saya terpaksa memberhentikan Pak Anang. Namun saya akan memberikan Pak Anang uang sebagai bentuk pesangon untuk Pak Anang selama bekerja di sini, dan silahkan uang tersebut digunakan sementara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Pak Anang. Lalu kedepannya Pak Anang bisa mengikuti pelatihan yang akan segera diadakan pemerintah terkait tentang pengelolaan perkebunan, dan Pak Anang kedepannya bisa bekerja di perkebunan. Begitu Pak Anang. Baik, nanti saya bicarakan dulu sama istri saya. Baik, terima kasih ya Pak Anang, dan mohon maaf atas kebijakan dari kami. Semoga tetap semangat dalam melanjutkan kehidupannya dan menghidupi anggota keluarganya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Pak Anang yang marah dan kurang menerima hal yang dibicarakan atasannya segera pergi meninggalkan ruangan tersebut tanpa mengucap sedikit pun kata. CEO yang tetap kekeh pada pendiriannya menyimpulkan bahwa Pak Anang setuju dengan pendapatnya. Sesampainya di rumah, Istriku, maaf, aku telah digantikan dengan pekerjaan lebih baik lagi. Aku sudah dikeluarkan dari pekerjaan mal di sana. Kenapa ini bisa terjadi? Saya juga tidak tahu. Itu semua sudah kebijakan dari Bu Bos.
bagaimana mungkin mereka menggantikan kamu secepat itu dengan teknologi? Seberapa pengaruh teknologi itu pada diri kamu? Karena mereka pikir dengan teknologi yang lebih efisien, membuat para pengunjung lebih nyaman. Dan kamu tidak berbuat apa-apa? Apa gunanya pengalaman dan dedikasimu selama ini? Saya sudah berbicara dengan Bu Bos, tetapi Bu Bos tetap kukuh dengan pendiriannya itu. Dunia sudah banyak berubah. Seharusnya teknologi tidak dapat menggantikan kehadiran kita dan kepedulian manusia begitu saja. Tapi bagaimana lagi? Waktu terus berputar dan sesuatu yang terus bermunculan. Kita sebagai orang semestinya hanya perlu menyesuaikan diri saja. Iya, aku setuju. Semua ini cuma perlu waktu. Baik, jadi sekian drama dari kelompok 5 terkait tentang pengangguran teknologi. Dan kesimpulan yang dapat kita terima dari drama tersebut adalah pada zaman yang semakin modern ini, tenaga kerja manusia sudah banyak digantikan dengan inovasi teknologi yang baru. Dan karena hal itulah banyak tenaga kerja manusia yang kalah dengan teknologi modern, sehingga menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kita tidak bisa menyalahkan dengan situasi yang terjadi sekarang, namun kita harus punya solusi untuk menanggulanginya, karena bagaimanapun pengangguran akan merugikan bangsa, Merugikan keluarga kita juga, dan juga merugikan orang-orang sekitar mungkin. ya. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana penampilan kelompok 5? Bagus. Ya, bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya saya umumkan pemenang terbaik, yang terbaik saja ya, dari penampilan drama hari ini. Yang kita nilai hari ini untuk penampilan dramanya, yang pertama ekspresi. Baiklah, untuk penampilan drama hari ini semuanya secara garis besar sudah bagus sesuai tema, ya. Cuma ada beberapa yang volume suaranya kurang keras, masih kontekstual membaca teks, ya. Tapi tidak apa-apa, secara garis besar sudah oke. Selanjutnya saya umumkan nilai tertinggi dari penampilan drama dengan penilaian yang pertama ekspresi, penghayatan, gerak, intonasi, dan artikulasi. Saya mulai dari kelompok 1 dengan total nilai 84. Kelompok 2 dengan total nilai 88. Kelompok 3 dengan total nilai 80. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4 dengan total nilai 92. Dan terakhir kelompok 5. Penasaran? Penasaran lah. Dengan total nilai 96. Bertangan sama-sama. Untuk refleksi, kita tutup dengan kesimpulan dulu untuk materi ini, kesimpulan dari hasil diskusi. Silakan salah satu menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Tepuk tangan untuk Angel. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini, yaitu tentang pengangguran.
Jadi seperti yang kita ketahui, pengangguran itu adalah seseorang yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang merintis usaha. Nah, penyebab pengangguran itu yang pertama adalah lapangan kerja yang terbatas, lalu yang kedua adalah perkembangan teknologi. Selanjutnya Ibu bagikan LKPD per bangku satu aja ya. Silakan nanti dijawab tilang ganda, di baliknya dikasih nama. Satu aja. Langsung dijawab. Minta tolong salah satu membacakan soalnya. Oke, untuk yang pertama soalnya adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja dinamakan dengan pengangguran. Di bawah ini merupakan definisi pengangguran menurut Sakernas kecuali Nomor 3. Pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer. Coba yang dapat nilai 100 angkat tangan. Yang nilainya 100 angkat tangan. Berapa orang? Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Yang dapat nilai di bawah 100 berarti 4 kali 8, 25 berapa? 80 ya. 80 3 orang. Ada yang di bawah 80? Alhamdulillah, berarti nilainya 80 dan 100. Untuk tepuk tangan untuk kelas kita. Selanjutnya saya minta tolong salah seorang untuk menyampaikan bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, silakan maju sini. Selanjutnya tadi kita melaksanakan drama yang dipermainkan oleh teman-teman sekelas kita, mulai dari kelompok pertama sampai kelima, yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat antusias, yang sangat-sangat bersemangat yang dilakukan oleh kalian semua. Terus selanjutnya juga tadi kita setelah melaksanakan drama dibacakan oleh nilai-nilai saya yang dapat, saya bersyukur sekali. Proud of kelompok 5. Selanjutnya tadi setelah kita drama, kita mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Bu Pipin, dan alhamdulillah nilai-nilai kalian juga memuaskan. Intinya pelajaran hari ini super duper seru banget dan sangat tidak bisa dilupakan, bisa menyerap ilmu dari Bu Pipin. Kegiatan akhir hari ini, sebelum kita tutup dengan doa, jangan lupa nanti kelas dibersihkan lagi ya seperti semula. Terus mulai minggu depan kita sudah mulai ujian. Jangan lupa belajar dan berdoa. Semoga semuanya sukses, dapat nilai yang terbaik, ilmu yang terbanyak, yang barokah. Yang menutup doa, minta tolong salah satu deh, siapa? Yuk, ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk yang beragama lain. Semoga sukses selalu. Iya, sama-sama. Ya.